Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Faiza Hirunisa, NIM 2018-31171. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Pengertiannya adalah Analytical Hierarchy Process adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Permasalahan pengambilan keputusan dengan AHP umumnya dikomposisikan menjadi kriteria dan alternatif pilihan. Pengertian lainnya adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna menggunakan hasil pada situasi tersebut. Berikut prinsip-prinsip dasar AHP. Yang pertama ada decomposition. Prinsip ini merupakan pemecahan persoalan-persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hierarki, proses pengambilan keputusan di mana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Bentuk struktur dekomposisi yaitu ada tiga tingkatan. Yang pertama ada tujuan, ada yang kedua, tingkat kedua ada kriteria, dan tingkat yang ketiga ada alternatif. Nah, dari sini, dari tingkatan ini kita bisa lihat tujuan itu hanya satu, kriteria itu biasanya lebih banyak. Nah, lanjut seterusnya, jadi kalau makin rendah tingkatannya makin banyak. Selanjutnya, prinsip selanjutnya yaitu perbandingan perpasangan. Ini memiliki ketentuan seperti yang ada di dalam tabel tersebut. Yang pertama ada intensitas kepentingan nomor 1. Artinya adalah sama pentingnya dibanding dengan yang lain. Nomor 3, moderat pentingnya dibanding yang lain. Yang 5, kuat pentingnya dibanding yang lain. 7, sangat kuat pentingnya dibanding yang lain. 9, ekstrim pentingnya dibanding yang lain. 2, 4, 6, 8 adalah nilai di antara dua penilaian yang berdekatan. Selanjutnya, synthesis of priority. Pada prinsip ini menyajikan matriks pairwise comparison yang kemudian dicari eigenvektornya untuk mendapatkan local priority. Karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority dapat dilakukan sintesa di antara local priority. Dan prinsip yang terakhir adalah logical konsistensi, merupakan karakteristik yang paling penting. Hal ini dapat dicapai dengan mengagresikan seluruh vektor eigen yang diperoleh dari tingkatan hierarki dan selanjutnya diperoleh suatu vektor komposit tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan. Nah, berikut tabel daftar random index konsistensi sesuai dengan kriterianya. Kalau misalnya kriterianya 1, misalnya di sini ada 1 atau 2, nilai IR-nya 0,00, 3 nilai IR-nya 0,58, 4 nilai IR-nya 0,90, dan seterusnya. Nah, di sini terdapat langkah penyelesaiannya. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Tahapan yang kedua, membuat struktur hierarki. Yang ketiga, membuat matriks berpasangan. Yang keempat, menghitung vektor eigennormalisasi. Yang kelima, menghitung rasio konsistensi. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan perhitungan peringkat termasuk berdasarkan vektor eigennormalisasi. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan makanan ringan ABCD akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi.
Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Beberapa kriteria digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada C1, yaitu harga. Maksudnya adalah seberapa besar harga barang tersebut. Yang selanjutnya ada C2, nilai investasi 10 tahun ke depan, yaitu seberapa besar nilai investasi barang dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Dan yang ketiga ada C3, daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, yaitu seberapa besar peranan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Yang keempat ada C4, yaitu prioritas kebutuhan, yaitu tingkat kepentingan barang untuk dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir kriterianya adalah C5, yaitu ketersediaan atau kemudahan suatu barang di pasaran. Nah, di dalam soal itu terdapat 4 alternatif yang diberikan, yaitu yang pertama A1, membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang. Yang kedua ada membeli tanah untuk membangun gudang baru. Ada A3, maintenance sarana teknologi informasi. Dan yang alternatif yang terakhir adalah pengembangan produk. Nah, langsung saja kita jawab. Dari tahap yang pertama kita bisa dapatkan, kan tahap pertama itu mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Dan bisa kita dapatkan dari soal yang tadi, tujuannya itu adalah menilai kinerja perusahaan. Dan kriterianya diberikan tadi ada 5, ada harga, ada nilai investasi, daya dukung, prioritas, dan ketersediaan barang. Nah, dikasih alternatif juga tadi 4, ada membeli mobil, ada tanah, ada maintenance, ada pengembangan produk. Ini disingkat aja jadi mobil dan tanah. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua itu kan membuat struktur hierarki. Jadi kita buat susun hierarki seperti ini. Ini tujuannya. Ini tuh, nah ini kinerja perusahaan ini kan tadi tujuannya. Dan yang di harga, nilai investasi, daya dukung, prioritas, ketersediaan barang adalah kriterianya. Lalu mobil, tanah, maintenance, pengembangan produk adalah alternatifnya. Nah, tahapan yang selanjutnya yang ketiga adalah membuat matriks berpasangan. Ini hasil yang saya dapatkan dalam soal di atas. Nah, prosesnya kita lihat di sini. Kita bisa simpulkan C1 harga, C2 nilai investasi, C3 daya dukung, C4 prioritas, C5 ketersediaan barang. Nah, langkah ketiganya kita perbandingan berpasangan kan. Nah, di sini kita tulis kriterianya C1 sampai C5, ini juga C1 sampai 5. Nah, kita bisa nilai itu dari, kalau C1 sama C1 kan sama. Kita lihat dari ini, dari tabel yang ini yang udah dikasih tadi. Jadi kalau misal 1 itu sama pentingnya. Jadi kalau tadi kan C1 sama C1 berarti sama pentingnya. Nah, ini 3 itu moderat pentingnya. Ada step-step tingkatan pentingnya gitu. Jadi kita harus nentuin. Nah, dari sini kita dapat disimpulkan ini kan C1, C2, ini 1, ini sama-sama. Nah, ini kepentingannya mereka. Kepentingan mereka di sini berbeda. Nah, dari sini kita bisa dapatkan 1 dibagi sama dengan C2 ini. Jadi hasilnya tuh 0,33, begitupun seterusnya. Lalu jika kita sudah mendapatkan semua tabel ini, kita sama dengan kita jumlahkan menggunakan sum. Jadi ini hasil dari semua ini 1,79, ini ditambahkan jadi 4,7, ini 9,3 dan seterusnya, ini 25. Nah, langkah keempat, maka kita dapatkan langkah ketiga yang seperti ini. Tadi yang seperti yang saya tunjukkan. Yang ini. Nah, selanjutnya langkah keempat itu adalah menghitung faktor eigen normalisasi atau VAN. Nah, caranya di sini kita bisa
cara menghitungnya ini tuh udah menentukan baris kolomnya. Jadi yang pertama ini C1 ini kita dapat dari C1 dikali C1. Lalu ini 1 dikali 0,03. Ya. Nah, ini kalau ini berarti 5 dikali 0,20 dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalnya udah dapat semua sebaris ini, kita dapat jumlahkan menggunakan sum. Lalu dari hasil semua jumlah ini kita dapat hasilkan baris satunya itu adalah 38,0. Begitupun seterusnya. Kalau ini 0,65 itu dari 1 dikali 3, nanti 1 dikali 1, terus selanjutnya 1 dikali 0,3 dikali 3, terus 1 dikali 1, begitu. Jadi udah kita dapat semua dari C1 sampai C5-nya. Lalu kita melakukan langkah 4.1, menentukan eigenfaktor normalisasinya. Caranya tadi kan kita sudah dapat hasil dari sum ini ya, sum semuanya ini C1, C2, C3 dan seterusnya sudah kita dapatkan. Nih, jadi yang pertama itu kita taruh hasil sumnya ini, benderetan ini jadi baris di sini. Kan ini 6,22, 10,18 gitu dijadiin terus, begitupun C2 8,95, 2,595. Nah, 2,65, ini 2,65, 6,71, 6,71, 4,53, 4,53. Nah, setelah itu kita totalkan lagi nih. Nah, kita totalkan ini dari baris gitu. Lalu kita jumlahkan total dari kriteria tadi. Nah, dapat hasilnya 126,76. Nah, dari sini kita dapat menghitung EFIN atau eigenfaktor normalisasi. Caranya adalah total C1 ini dibagi dengan total keseluruhan. Begitupun seterusnya. Di sini ada total C2 dibagi keseluruhan, total C3 dibagi keseluruhan. Jadi ini 17,4 dibagi 126,76. Ini berarti total C5 atau 23,86 dibagi 126,76. Nah, lalu kita dapatkan langkah keempat, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini tadi hasil langkah keempat. Selanjutnya kita menghitung rasio konsistensi. Caranya yaitu langkah kelima ini, jadi kita tulis di sini rasio konsistensinya ada I maksimal, CI sama CR. Nah, I maksimal itu dapat dari mana sih? Jadi I maksimal itu dapat dari jumlah dari semua ini, yang tadi langkah ketiga ini, jumlah totalnya, total dari C1, total C2, total C3, total C4, C5, itu dikali, misalnya ini 1,79 dikali dengan hasil FIN-nya ini 0,300 ini. Lalu ini jadinya hasilnya akan seperti ini tuh. Ini dikali agak jauh. Ini dikali dengan FIN-nya C1, ini dikali FIN-nya C2, total keseluruhan C3 dikali FIN-nya C3, begitupun seterusnya sampai akhirnya hasilnya adalah 10,05 maksudnya. Nah, selanjutnya adalah dari
dari cara mencari C1 itu Emax dikurang N per N dibagi N-1. N itu apa? N itu maksudnya itu jumlah kriteria yang kita punya. Jumlah kriteria yang kita punya ini kan ada 5. Jadi 10,05 dikurang 5 lalu dibagi dengan 4. 4 itu 5 dikurang 1. Nah, dan ini CR ini hasil dari CI dikalikan dengan ini tadi yang ini dari tabel yang kita dapatkan tadi kan kita punya kriterianya 5 jadi 1,12 dan hasilnya jadi ini jadi 0,14. Nah, setelah kita proses kelima, selanjutnya kita proses ke-6, langkah terakhir yaitu melakukan perhitungan perankingan pemasok berdasarkan faktor Eigen normalisasi. Nah, setelah kita dapatkan tadi semuanya itu, kita ulangi lagi sampai memenuhi kriteria yang kita harus butuhkan, yang kita butuhkan. Sampai berarti kalau ini kan contohnya ada 5 kriteria, berarti contohnya itu berarti prosesnya itu ada 5 kali ranking cari kayak tadi gitu. Nah, sudah dapat hasil dari semuanya C1 0,0146, C2 0,0573, C3 0,0213, C4 0,0982, C5 0,287. Kita lakukan perankingan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dari sini kita dapat kita lihat yang ranking pertama itu ya adalah C4 karena 0,983. Yang ranking kedua adalah C2, yang ketiga adalah C5, dan yang keempat adalah C2, dan yang terakhir adalah C1 yaitu 0,0147. Jadi itu ranking yang kita dapatkan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.